Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengi'rab kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini telah sampai pada pasal sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Faslun fi asbabit tayammumi. Faslun, yani ini merupakan sebuah pasal dalam penjelasan sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum. Jadi sebenarnya di sini teman-teman, kalau ada dalam kurung seperti ini berarti bukan tulisan penulis. Ini hanya tambahan dari penerbit, hanya tambahan dari percetakan ya. Tapi nggak apa-apa kita baca. Kita i'rab faslun khobarul mubtada'i mahdhuf takdiruhu hadza. Jadi faslun sebagai khobar bagi mubtada yang dibuang. Mubtada yang dibuangnya apa? Yani hadza. Jadi sebenarnya adalah hadza faslun. Hadza faslun. Tetapi dibuang. Nah, karena dia sebagai khobar, dia marfu tanda rafa dengan domma. Fi asbabi tayammumi. Fi harfu jarrin mabniun alal kasri. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. La mahalla lahu minal i'rab. Fi huruf jar. Dia mabni di atas sukun, tidak ada mahal i'rabnya. Asbabi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Asbabi ini sebagai isim majrur karena sebelumnya ada fi. Dan dia sebagai mudhaf juga. Tayamumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Nah, tayamum sebagai mudhafun ilaih. Asbab ini bentuk jamak dari sabab. Sababun asbabun berarti sebab-sebab. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Nah, seperti itu. Kemudian asbabut tayammumi salasatun. Adapun segala sebab-sebab bertayamum itu ada 3. Nah, sekarang penulis menjelaskan kepada kita bahwa sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum itu ada 3 hal. Nah, kita i'rab dulu. Asbabu ini karena dia isim berarti kita i'rab mubtada. Asbabu mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Asbabu sebagai mubtada dia marfu karena ibtida tanda rafa dengan dhammah dan dia juga sebagai mudhaf. At-tayammumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Tayammum sebagai mudhaf ilaih majrur tanda jar dengan kasrah. Salasatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Salah satu sebagai khobar bagi mubtada. Salah satu khobar mubtada asbab di sini. Asbab kan mubtada, salah satu khobar. Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dia khobar marfu tanda rafa dengan dhammah. Nah, kenapa salah satu bukan salasun? Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali. Kita ulang kembali murojaah karena di sini salah satu sebenarnya adalah salah satu asbabin, ada mudhof ilaih yang dibuang, yakni asbab. Jadi asbabut tayammumi salah satu asbabin, sebenarnya seperti itu. Asbab ini jamak, bentuk mufradnya sababun muzakkar. Nah, karena sababun muzakkar bentuk mufrad asbab itu muzakkar, maka salah satunya harus muannas, harus beda gitu. Maka salah satu bukan salasun. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian faqdul ma'i. Yang pertama adalah hilangnya air, kehilangan
kehilangan air, tidak adanya air gitu. Jadi sebab tayamum kan ada 3. Yang pertama adalah tidak adanya air. Nah, jadi boleh tayamum kalau dia itu nggak mendapati air. Kalau dia nggak mendapati air, nah itu yang boleh dia bertayamum. Nah, i'rabnya apa di sini kita i'rab? Fakdu sebagai badal. Badal dari mana? Dari salah satun. Jadi badal min salah satun. Badal min salah satun. Wa badalun minal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi fakdu ini badal. Badal apa? Badal ba'd mingkul. Badal sebagian dari keseluruhan. Kenapa seperti itu? Karena fakdun, kehilangan air ini merupakan salah satu dari ketiga sebab ini. Maka dia badal ba'd mingkul. Wa huwa mudhaf, dia juga sebagai mudhaf. Kemudian al-ma'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Jadi al-ma'i sebagai mudhaf ilaih, majrur tanda jar dengan kasrah. Seperti itu. Kemudian wal maradu, dan juga sakit. Nah, kalau tadi sebab yang pertama adalah dia itu kehilangan air, adalah agak ada air. Sekarang ada airnya tapi sakit, itu boleh. Kita i'rab wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al maradu ma'tuf. Karena di sini ada huruf ataf wa, maka berikutnya adalah ma'tuf. Al maradu ma'tuf ala fakdu. Nah, al maradu ma'tuf ala fakdu wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al marad di sini dia diatofkan kepada fakdu. Fakdu tadi itu rofa, maka marad juga rofa, tanda rofa dengan dhammah. Jadi sudah 2 yang kita ketahui. Yang sebab pertama karena nggak ada air, jelas tayamum boleh. Sebab kedua ada air tapi nggak bisa pakai air. Kenapa? Karena sakit. Nah, kalau sakit nggak bisa pakai air, boleh pakai tayamum, pakai debu. Kemudian walihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaramin, dan kebutuhan kepadanya air disebabkan atoshi hayawanin muhtaramin, hausnya hewan yang dihormati. Jadi gini maksudnya. Sebab yang ketiga adalah dia sekarang air ada dan gak sakit, tetapi airnya itu sedikit. Dan sedangkan dia itu punya hewan yang butuh minum. Nah, hewannya itu butuh minum. Hewan ternaknya butuh minum. Dalam artian gini, kalau dia minumkan airnya kepada hewan tersebut, dia nggak bisa wudu. Kalau dia wudu, kalau airnya dipakai wudu, hewannya nggak bisa minum. Nah, harus milih salah satu. Pilih mana? Wudu pakai air atau ngasih minum hewan. Tapi dengan syarat apa? Hewannya muhtaromin. Muhtaromin artinya dihormati. Nanti ada penjelasannya muhtarominya seperti apa. Ini kan pilihan. Pilih mana? Wudu pakai air, ya. Wudu pakai air, airnya dipakai wudu, atau airnya dipakai untuk memberi minum hewan. Nah, di sini diajarkan kita dalam Islam diajarkan untuk atoshi hayawanin muhtaromin, memberi minum hewan yang dihormati. Jadi kalau airnya cuma cukup sedikit, dalam artian jumlahnya cuma sedikit, lebih baik kita minumkan kepada hewan, sedangkan kita lebih baik tayamum. Jadi kalau kita nggak ada air, kita bisa tayamum, kita tetap bisa sholat dengan cara tayamum. Tapi kalau hewan haus, nggak ada air, nggak bisa kita minumin debu, nggak bisa kita minumin tanah, kan gitu. Makanya dalam Islam diajarkan, meskipun wudu itu wajib dengan wasilah sholat, ya kan? Kenapa dalam kaidah usul fikih kan malayatamu bihil wajib fahuwa wajib gitu. Apa yang enggak sempurna dengannya sesuatu yang wajib, maka dia ikut wajib. Wudu kan wajib dalam hal ini jadinya. Meskipun wudu wajib menggunakan air, tetapi kalau ada hewan yang dia lebih butuh minum dari air tersebut, maka kita minumkan ke hewan tersebut. Nah, ini ajaran Islam. Masya Allah, indah banget kan? Nah, kemudian kita i'rab dulu. Al-ihtiyaju wal ihtiyaju wa harfu atfin mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab.
Al-ihtiyaju ma'tuf ala faqdu. Al-ihtiyaju di sini ma'tuf ala faqdu. Wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ilaihi ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Hi domirun mutasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarri bi harfil jar. Kemudian li atoshi li harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Atoshi ismun majrurun bilam wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hayawanin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Muhtaramin na'at ila majruri. Na'at atau na'at li hayawanin wa na'at ila majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Jadi muhtaramin sebagai sifat atau na'at bagi hewan. Jadi boleh ihtiyaj ilahi li atas hayawanin dengan sebab hausnya hewan. Hewan yang gimana? Hewan yang muhtaram. Muhtaram yang dihormati. Jadi sebagai na'at atau sifat. Karena dia sifat dari yang majrur maka dia juga majrur tanda jar dengan kasrah. Kemudian penulis melanjutkan wa ghairul muhtarami sittatun. Dan adapun yang tidak dihormati itu ada 6. Dan adapun yang tidak dihormati itu ada 6. Sekarang di sini penulis menjelaskan. Tadi kan ada istilah hewan yang dihormati. Lah terus yang enggak dihormati seperti apa? Nah, di sini wa ghairul muhtarami sittatun. Dan yang tidak dihormati itu ada 6 macam. Ada 6 saja di sini. Ada 6 orang ya. Ada 6 makhluk lah dalam bahasa kita. Kita i'rab dulu. Wa harfu istinaf. Wa harfu istinaf. Dia pemisah. Dah pemisah. Ini jumlah baru gitu. Mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ghairu mubtadaun marfu'un wa bil ibtida. Mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al muhtarami mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Sittatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi di sini ada mudhaf ilaih juga yang dibuang. Di sini ada mudhaf ilaih yang dibuang. Takdirnya asya'a. Wa ghairul muhtarami sittatu asya'a. Asya'a mufradnya syai'un. Syai'un mufrad, oleh sebab itu sittatun dia muannas karena harus berbeda. Tarikus sholati. Ada 6 yang tidak dihormati. Yang pertama tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu dia tidak dihormati. Itu yang pertama. Tarikus sholat. Tariku kita i'rab. Tariku badal min sittatun. Badal min sittatun. Wa badalun minal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tariku badal ba'd min kul dari sittah. Badal kepada yang rafa juga ikut rafa, tanda rafa dengan dhammah dan dia sebagai mudhaf wa huwa mudhaf. As-sholati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Wazani al-muhsan. Wazani al-muhsanu. Wa zani al-muhsanu. Dan pezina yang muhsan. Pezina yang muhsan. Maksud pezina yang muhsan di sini orang yang berzina dan kondisi dia itu sudah menikah. Orang yang berzina sedangkan dia itu sudah menikah. Ini dia juga ghairul muhtaram, tidak dihormati. Zani ghairul zani muhsan. Orang yang berzina dan dia sudah menikah. Kita i'rab. Wazani wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Az-zani ma'tuf ala ma'tuf ala tariku. Ma'tuf ala tarik. Huna. Ma'tuf ala tariku. Wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana amin zuhuriha lithiqal. Jadi di sini
Wazani itu dia atof kepada tariku. Tariku marfu, zani juga marfu. Tanda rafa'nya dengan domah, tetapi domahnya dikira-kirakan, nggak ditulis. Domahnya dikira-kirakan di atas ya. Di sini ada domah tapi nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Mana amin zuhuriha, terhalang dari nampaknya domah tersebut, lisikol, dengan sebab berat. Jadi orang Arab kalau mau bilang zaniyu itu berat. Habis kasroh kok iya domah berat katanya. Zaniyu yu susah gitu. Makanya zani. Zani gitu. Zani itu sikol. Karena si sikol. Nah, kemudian sekarang kita i'rab al-muhsanu. Al-muhsanu na'at. Na'at au sifah. Muhsanu na'at atau sifat. Muhsanu na'at atau sifat. Na'at li zani. Na'at li zani. Na'at li zani. Wa na'tu ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, jadi muhson ini sebagai sifat dari zani. Zani marfu, tanda rafa domah dikira-kirakan. Maka muhson juga marfu, tapi tanda rafanya terlihat, domah yang nampak, seperti itu. Wal murtaddu, dan murtad. Sekarang yang tidak dihormati berikutnya adalah orang yang murtad. Murtad di sini. Murtad. Wal murtaddu wa harfu atfin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al murtaddu ma'tuf ala tarik. Ma'tuf ala tariku. Wa ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, murtad di sini maksudnya keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Dia sudah pernah masuk Islam, pernah jadi seorang muslim, kemudian keluar, kafir, murtad namanya. Murtad. Kemudian wal kafirul harbiyu, wal kafirul harbiyu. Nah, wal kafir al harbi, dan kafir yang memerangi. Jadi ada kafir namanya kafir yang harbi dan kafir zimmi. Kalau kafir zimmi itu kafir yang dia minta perlindungan. Dia bukan muslim, tapi dia minta perlindungan kepada orang-orang muslim, minta jaminan keselamatan gitu. Kalau kafir harbi, dia justru memerangi orang-orang beriman, memerangi orang-orang muslim, namanya kafir harbi. Nah, ini enggak muhtaram, dia enggak dihormati. Nah, kemudian kita i'rab wal kafiru wa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al kafiru ma'tuf 'ala tariku wa ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al harbiyyu sifat au na'at lil kafir wa na'at ilal marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi al harbi sebagai na'at atau sifat bagi al kafir. Di sini setelah kasroh domah, ya di atas domah. Kok dibaca? Sedangkan di sini zani nggak zani. Kok di sini harbiyu nggak harbi? Jawabannya adalah, teman-teman perhatikan, karena di sini harbiyu ya-nya itu tasjid. Jadi sebenarnya gini, harbi, gini, biyu. Setelah kasroh itu bukan domah di atas ya, tetapi sukun di atas ya. Setelah itu baru ketemu domah di atas ya, maka dibaca harbiyu. Contoh aliyu, pakai tasjid, aliyu dibaca, enggak ali, enggak. Tapi kalau zani ini langsung zani, enggak pakai tasjid, maka dia enggak dibaca wazani, enggak bisa kita baca wazaniyu. Itu berat kata orang Arab. Kaidahnya gitu, enggak boleh. Kemudian wal kalbul akuru, dan berikutnya yang tidak dihormati adalah anjing yang galak. Anjing yang galak ya, atau anjing gila ya, mungkin anjing rabies gitu ya. Wal kalbul akuru. Wal kalbul akur, anjing yang galak. Karena ada anjing yang jinak. Wal kalbu wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al kalbu
Ma'tuf ala tariku wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al akuru sifat au na'at lil kalbu wa na'at ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian wal khinziru dan babi. Nah, sekarang yang terakhir yang keenam yang ghairul muhtaram adalah babi. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Nah, lihat tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat, pezina yang muhson, yang sudah menikah, orang yang murtad, orang yang kafir harbi, itu sama penulis diletakkan di atas anjing yang gila dan diletakkan di atas babi. Dalam artian derajat mereka itu lebih hina dari khinzir dan dari kalbul akur. Orang yang meninggalkan sholat ditaruh paling utama. Nah, meninggalkan sholat paling utama. Tuh, lihat. Disebutkan pertama kali sebelum murtad dan kafir. Hati-hati teman-teman. Pengingat bagi diri kami pribadi juga tentunya untuk tetap menjaga sholat tepat waktu, berjamaah, minimal menjalankan sholat 5 waktu. Itu minimal. Wal khinziru kita i'rab. Wal khinziru wa harfu atfin mabnin alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al khinziru ma'tuf ala tariku wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Intaha wallahu ta'ala a'lam. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kepada Allah lah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.